Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Narti Harahap, mahasiswa program studi Magister Pendidikan Dasar pada mata kuliah Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara. Diskusi kali ini, saya akan membahas tentang isu gender dalam pendidikan, khususnya pada konteks pembelajaran sains. Isu gender dalam pendidikan masih menjadi topik menarik untuk didiskusikan. Diskusi kali ini saya mengacu kepada artikel yang berjudul Kemampuan Pemahaman Konsep IPA pada Siswa Sekolah Dasar Berdasarkan Gender yang ditulis oleh Novianto dan kawan-kawan pada tahun 2023. Adapun latar belakang dari penelitian ini, penulis menyatakan bahwa ilmu pengetahuan alam adalah ilmu yang menggali berkenaan pengetahuan alam, bukan saja kumpulan fakta atau konsep tetapi juga suatu proses. Hasil belajar siswa terkait pemahaman konsep IPA masih rendah. Ini terlihat dari hasil survei internasional TIMSS tahun 2015 dengan skor Indonesia rata-rata 397 yang berada di peringkat ke-44 dari 49 negara peserta. Beberapa penelitian juga menyebutkan bahwa siswa SD masih mengalami kesulitan signifikan dalam memahami konsep IPA. Aspek gender sering diperbincangkan dalam literatur pendidikan sebagai variabel yang mungkin memengaruhi pemahaman konsep di bidang sains. Penulis juga menyatakan bahwa adanya isu perbedaan gender. Maka peneliti merasa perlu untuk melakukan penelitian secara spesifik mengukur dan membandingkan kemampuan pemahaman konsep IPA antara siswa laki-laki dan perempuan pada sekolah dasar. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan kemampuan pemahaman konsep IPA antara siswa laki-laki dan perempuan di sekolah dasar. Fokus utamanya adalah melihat sejauh mana faktor gender mempengaruhi hasil belajar IPA pada tingkat SD. Metode penelitian ini adalah menggunakan deskriptif kuantitatif. Sampel terdiri dari siswa sekolah dasar yang dipilih dengan teknik purposive sampling. Instrumen yang digunakan berupa tes pemahaman konsep IPA yang telah divalidasi. Data dianalisis menggunakan statistik deskriptif dan uji T. Untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan signifikan antara dua gender, laki-laki dan perempuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan antara pemahaman konsep IPA siswa laki-laki dan perempuan. Meskipun terdapat sedikit perbedaan nilai rata-rata, hasil uji statistik menunjukkan p-value lebih besar 0,05, yang berarti perbedaan tersebut tidak signifikan secara statistik. Faktor-faktor lain seperti lingkungan belajar, motivasi, dan gaya belajar lebih berpengaruh dibandingkan gender itu sendiri. Penelitian ini menegaskan bahwa gender bukan faktor dominan dalam menentukan kemampuan pemahaman konsep IPA di SD. Hal ini menunjukkan bahwa kesempatan dan pendekatan pembelajaran yang seimbang antara laki-laki dan perempuan akan menghasilkan capaian belajar yang relatif sama. Temuan ini mendukung teori konstruktivisme yang menyatakan bahwa pemahaman konsep dibangun melalui pengalaman belajar aktif, bukan faktor biologis. Piaget 1972. Penelitian ini juga menegaskan bahwa gender bukan faktor dominan dalam menentukan kemampuan pemahaman konsep IPA di sekolah dasar. Hal ini menunjukkan bahwa kesempatan dan pendekatan pembelajaran yang seimbang antara laki-laki dan perempuan akan menghasilkan capaian belajar yang relatif sama. Pengalaman saya selama mengajar, saya mengamati bahwa anak perempuan menunjukkan keaktifan dan ketelitian yang hampir mirip dengan anak laki-laki. Hal ini terlihat dari interaksi mereka di kelas saat belajar, saat melakukan pengamatan, saat melakukan eksperimen sederhana, dan berdiskusi dalam kelompok.
anak perempuan di kelas saya memang lebih berani dan lebih sering bertanya daripada anak laki-laki. Kesimpulan dari penelitian ini, tidak terdapat perbedaan signifikan kemampuan pemahaman konsep IPA antara siswa laki-laki dan perempuan. Guru perlu fokus pada strategi pembelajaran yang kontekstual dan interaktif, bukan pada perbedaan gender. Penelitian lanjutan disarankan untuk meneliti faktor afektif dan lingkungan belajar yang mungkin memengaruhi hasil belajar IPA pada jenjang pendidikan dasar. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.